Inilah aksi warga yang sebagian emak-emak saat beraksi menangkap seorang oknum mahasiswa di Jalan Kera-Kera, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Warga menangkap oknum mahasiswa berinisial MS pada Rabu 21 Februari 2024 lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat lantaran MS diduga kerap melakukan aksi pelecehan seksual terhadap wanita. MS pun tak berkutik saat diringkus warga yang sebagian merupakan emak-emak. Sudah mau tahu ini sudah tidak ada cangkir, tak mau kalau pasti. Ya foto nih, ya. Bukan masker. Iya daripada. Kenapa kau lakukan itu? Sudah. Jangan. Buka ye. Buka ye. Ini kan kalau video yang kejadian waktu pelecehannya itu kan viral ya. Informasi soal dia dihukumnya pun harus viral. Biar apa? Biar pemuda-pemuda yang lain jadi kayak ada efek takut gitu melakukan hal yang sama. Itu sih karena sangat berbahaya ya. Maksudnya bukan cuma sangat mengganggu siapa juga perempuan yang mau dipegang bagian-bagian vitalnya. Apalagi ini dalam kondisi sedang berkendara gitu yang perempuan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Aksi begal bagian alat vital wanita ini rupanya sudah membuat banyak wanita, terutama yang melintas di Jalan Kera-Kera tak jauh dari kampus. Atas perbuatannya, MS pun langsung digiring warga ke kantor polisi terdekat. Kejadian tadi malam baru diamankan oleh warga termasuk juga oleh korban. Jadi saat ini status masih dalam pemeriksaan, kita belum menentukan statusnya sidik atau lidik ataukah dia tersangka atau saksi. Yang kita masih dalam. Kita masih memeriksa saksi di TKP. Jadi ini keterangan dari korban sendiri bahwa korban ini saat itu sedang melintas habis membuat spanduk ya, habis membuat spanduk mahasiswa. Kemudian di tempat yang gelap pengakuan korban dipepet dari belakang, kemudian kabur, dikejar sama korban. Ketika mau belok kanan ditabrak sama korban. Ditabrak kemudian pegang tangannya, teriak. Kebetulan ada security dan warga sana. Diamankan berdasarkan keterangan dari korban, tapi kita masih dalami ya, masih kita dalami termasuk saksi yang ada di TKP kita hari ini lagi dilakukan pemeriksaan. Yang pasti ini harus jadi perhatian khusus untuk pihak yang berwajib ya, karena kejadian seperti ini kalau dibiarkan ini bisa jadi pemicu buat pemuda-pemuda lain, baik mahasiswa maupun bukan, untuk melakukan hal yang sama kalau tindakan yang sekarang ini tidak ditanggulangi dengan baik gitu. Jadi kalau gue sih berharap si pelaku yang mudah-mudahan sudah ketemu segera untuk diproses hukum. Jika aksi MS pembegal bagian vital wanita amat meresahkan warga Kota Makassar, di Lampung sepasang mahasiswa juga menjadi bulan-bulanan gerebekan warga setelah diduga berbuat mesum dalam sebuah kos-kosan kawasan Kota Baru, Lampung. Sejoli mahasiswa kampus negeri ini pun langsung digiring warga sekitar pada Kamis 22 Februari 2024 lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan itu ya, kalau kita tanya itu yang itu ada. Orang tugas juga. Cukup disayangkan sih gitu, kenapa makin kesini kayaknya makin banyak hal-hal yang berani-berani sekali sekarang itu. Anak-anak muda tuh sekarang berani-berani banget. Dan satu lagi mungkin sekarang pengaruh juga sosial media ya yang mungkin tidak terfilter ya gitu. Jadi banyak sekali tontonan-tontonan yang gampang banget ditonton sama anak-anak kecil pun juga bisa ngeliat. Jadi memang balik lagi semua kembali lagi ke orang tua dan keluarga yang harus lebih mengawasi lagi sih menurut aku. Saat ditangkap, warga sejoli ini berdalih tengah mengerjakan tugas kampus bersama. Namun warga curiga, pasalnya sejoli ini kerap berduaan dalam kamar kos. Setelah melaporkan ke ketua RT setempat, warga dan pengurus RT pun berinisiatif melakukan penggerebekan. Keduanya pun tak kuasa berkilah setelah disatroni warga. Kalau menurut aku sih ini adalah salah satu hal yang mungkin terlewat diawasi oleh orang tua mereka gitu. Jadi banyak orang tua yang merasa bahwa anak-anak itu sudah besar,
sudah jadi seorang mahasiswa dan mahasiswi, mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi menurut aku semua itu balik lagi dari pengawasan orang tua sih gitu. Jadi gimana caranya kita walaupun punya anak sudah besar gitu ya, tapi tetap sih semua kembali ke keluarga, gimana mengawasinya satu, kedua bagaimana mendidiknya. Sementara kasus asusila terus merajalela di Mapolres Tangerang Selatan, petugas kepolisian terus maraton menjalani pemeriksaan terhadap terduga kasus bullying dan kekerasan yang menjerat beberapa oknum pelajar, termasuk putra sulung Vincent Rompis. Setelah sebelumnya, Kamis malam lalu, Vincent hadir menemani putranya yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kali ini, giliran para pelaku lain yang turut diperiksa oleh Mapolres Tangerang Selatan. Para terduga pelaku sejauh ini masih diminta keterangan polisi sebagai saksi, termasuk status putra Vincent. Lantas seperti apa proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku bullying? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Saya nggak ingat berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Ya, sejauh ini pihak Vincent sendiri memang masih mengupayakan damai atau restoratif justice. Namun upaya membangun komunikasi dengan kubu korban masih harus dijajaki. Terlebih korban sudah resmi melaporkan para terduga pelaku yang masih berstatus pelajar. Saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Sementara sebelumnya pihak sekolah sendiri sudah mengambil keputusan untuk terduga pelaku dengan sanksi pemberhentian. Sambil proses hukum tetap dijalankan. Lantas mungkinkah jika tak ada mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban, status terduga pelaku termasuk putra sulung Vincent akan ditetapkan sebagai tersangka? Keluargaan yang penting keluargaan, semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sejauh ini pihak kepolisian sendiri berupaya menangani kasus ini dengan hati-hati. Pasalnya, pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan panduan agar penanganannya tak seperti kasus kriminal biasa. Lantas benarkah pihak kepolisian juga masih mengupayakan jalan mediasi? Benarkah pihak sekolah juga berusaha memediasi orang tua korban dan pelaku? Kita tarik garis besarnya bahwa kejadian ini berulang. Nah, dalam kasus ini ada dua anak ya yang harus mendapatkan perlindungan khusus, yakni anak korban kekerasan fisik dan juga anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak-anak tersebut harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang. Nah, apa saja perlindungannya? Di pasal 59 disebutkan, satu, bahwa prosesnya harus cepat. Yang kedua, harus mendapatkan pendampingan psikososial, psikologis dan sosial ya, pendampingan sosial. Kemudian yang ketiga adalah harus mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini juga berkaitan dengan misalnya diperlukan pekerja sosial yang memang harus mendampingi dari keluarga dan lain sebagainya. Keempat adalah harus ada perlindungan hukum. Baik anak korban kekerasan ataupun anak berkonflik itu dua-duanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Ya, kasus kekerasan di sekolah antar pelajar memang rentan terjadi, apalagi jika lingkungan pergaulan anak dicemari oleh kawanan geng yang mengarah pada tindakan anarkis dan cenderung berbenturan dengan pelajar lainnya, sehingga aksi bullying dan kekerasan kerap kali muncul. Lantas mungkinkah ini jadi pelajaran penting bagi para pendidik dan orang tua siswa yang terbiasa membebaskan pergaulan anak-anaknya? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari satu orang? Diduga lebih dari satu orang. Dalam kasus ini kami melihat dari tiga sisi. Satu, orang tua. Kejadian ini ada di luar lingkungan sekolah. Di luar jam sekolah, di mana sebenarnya tanggung jawab ada di keluarga. Anak
pulang, anak berangkat, itu kan keluarga harus tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, sekolah ini juga tidak hanya untuk preventif saja, tapi juga promotif. Artinya juga mengkampanyekan bahwa harus ada gerakan atau pencegahan untuk tidak ada lagi perundungan di sekolah. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Nah, sebaiknya kita harus lebih aware ya masyarakat. Ada kerentanan, ada kumpulan anak-anak di luar jam sekolah yang mungkin memang agak mengkhawatirkan, itu sebaiknya masyarakat juga sudah mulai untuk mengantisipasi. Harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Sementara Vincent masih didera masalah karena ulah putranya di sekolah, Putri Ana yang kerap menjadi langganan gunjingan warganet ihwal rumah tangganya dengan Arya Saloka mendadak memposting video permohonan agar warganet tak terus-terusan menghujat hingga menguliti kehidupan pribadinya dengan Arya Saloka. Hi guys, sorry ya, aku harus stop in the middle. I cannot handle you haters today. I just can't. Can you guys please stop? Stop! Like literally stop bullying me. Good Lord in heavens. Kenapa sih? Kayak kalau mau if you wanna watch my life, yaudah tanya sesuatu yang lucu, kayak let's just have fun, okay? Dari unggahan videonya tampak Putri Ana begitu tertekan atas semua hujatan warganet. Terlebih ia dan Arya Saloka santer dikabarkan sudah pisah rumah dan memilih jalan hidup masing-masing. Tapi sekuat apapun warganet mencibir, tampaknya resiko menjadi sasaran bulian warganet itu tak akan usai. Terlebih perilaku warganet yang gemar membanding-bandingkan idolanya dengan yang lain. Lantas mungkinkah setelah permintaan Putri Ana mencuat, warganet tak akan kembali menggunjing hubungan Putri Ana dengan Arya? Kalau kalian nanya terus hal-hal itu aja, ask about my family, my relationship, this and that, ya memang sengaja banget pengen bully. Aduh guys, you guys need to stop, get a life, back off. Woo! Cannot handle you right now, cannot.